Pengenalan alat PCR. Bagaimana cara kerjanya? Nah, PCR, Polymerase Chain Reaction, di mana sebuah teknik untuk menjelaskan fragmen atau kepingan DNA secara khusus. Hanya satu kepingan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 juta ke 1 miliar tiruan dengan alat yang simpel seperti ini. Alat PCR ini mampu untuk meningkatkan secara khusus dan menurunkan temperatur atau suhu. Tabung dengan sampel yang bisa ditempatkan dalam alat tersebut untuk memulai reaksi. Nah, sampelnya itu terdiri dari bahan-bahan berikut ini, yaitu 10 kali PCR buffer, 2 mm DNTP mix, primer 1, primer 2, tak DNA polimerase, 25 mm MgCl2. Yang pertama, template DNA yang berisi target fragmen atau kepingan untuk dijelaskan. Terus 25 mm MgCl2 cofactor tertentu untuk label polimerase DNA. Tak DNA polimerase, enzim yang membantu katalis polimerisasi dari deoksinukleosida untaian DNA. Primer 1, satu untaian DNA untuk menempatkan urutan kepingan DNA target. Primer 2 dibutuhkan untuk menjelaskan kepingan DNA target. Satu dari anil yang memulai dan satunya lagi untuk mengakhiri DNA target. 2 mm DNTP mix, campuran nukleotida yang mana membentuk sumbatan DNA. Nah, 10 kali PCR buffer, yaitu 10 kali larutan DNA menciptakan lingkungan untuk aktivitas yang maksimal atau label polimerase DNA. Nah, sekarang sebuah program bisa dipersiapkan. Ini adalah bagaimana aturan yang dipersiapkan yang terlihat seperti langkah pertama, denaturasi awal 94 derajat Celcius selama 5 menit. Pada langkah ini, sampel dipanaskan dari 94 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius selama 5 menit dengan tujuan utama untuk mengaktifkan label polimerase DNA. Langkah kedua, denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Pada langkah ini, kepingan untaian DNA ganda mencair terbuka untuk kepingan DNA yang lain. Langkah ketiga, annealing 62 derajat Celcius selama 30 detik. Pada langkah ini, ikatan hidrogen dibentuk di antara primer dan template DNA. Langkah keempat yaitu perpanjangan 72 derajat Celcius selama 30 detik. Untaian DNA baru saya ulang. Untaian DNA baru dikumpulkan di belakang primer-primernya. Setelah itu langkah kelima, di mana langkah ini mengulangi langkah kedua, 3, dan keempat sebanyak 30 lingkaran. Setelah itu, 2 kepingan dari DNA target telah dikumpulkan setelah lingkaran ketiga atau setelah 3 lingkaran. Nah, jumlah dari DNA target akan berkembang secara eksponen. Nah, yang di samping
bawah sebelah kanan ini adalah jumlah lingkaran dan jumlah DNA target. Lanjut, 4 jam hanya dibutuhkan 1 miliar tiruan dari kepingan DNA target. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu perpanjangan akhir 5 menit 70 derajat Celcius. Pada langkah ini ditunjukkan untuk memastikan sisa untaian yang satu diperpanjang secara penuh. Langkah ke-7, pegangan pada 4 derajat Celcius untuk waktu yang tidak tertentu. Sampel tersebut siap untuk percobaan selanjutnya. Pegangan pada 4 derajat Celcius untuk membatasi aktivitas label polimerisasi. Nah, ringkasannya itu yang pertama langkah 1 denaturasi awal, langkah 2 denaturasi, langkah 3 annealing, langkah 4 perpanjangan, langkah 5 ulangi langkah 2, 3, dan 4 sebanyak 30 lingkaran. Langkah ke-6 perpanjangan akhir dan langkah ke-7 itu pegangan. Nah, ini sebuah tabelnya. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang alat PCR. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjut ke berikutnya. Gel elektroforesis DNA. Prinsip dan cara kerjanya. Di mana sebuah metode yang digunakan pada biokimia untuk memisahkan campuran kepingan DNA untuk memperkirakan ukuran atau memisahkan kepingan-kepingan tersebut. Cara untuk membuat 1% gel agarosa. Berat 0,5 gram agarosa dalam 250 ml botol labu. Nah, ditambahkan 50 ml dari 0,5 kali TBT dan campurkan. Campurkan gelombang mikro sampai agarosa meleleh. Biarkan dingin sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu, tambahkan 1 mikrolit dari Ethidium bromida atau 10 mg per ml. Dan campurkan. Ethidium bromida mengikat DNA dan dipijarkan ketika dibuka oleh sinar ultraviolet. Tuangkan gel ke dalam tangki. Tempatkan sisir. Biarkan teratur selama 30 menit. Nah, seperti gambar ini. Dibiarkan selama 30 menit. Dan setelah itu gelnya siap. Nah, lanjut, gel tersebut seperti sebuah pori-pori matriks yang lengkap.
kepingan-kepingan tersebut berpindah tempat melalui pori-pori ini. Molekul-molekul DNA dibebankan secara negatif. Jadi, molekul-molekul DNA berpindah dari elektronegatif ke elektropositif. Karena kepingan-kepingan DNA berpori pendek berpindah secara mudah, dan kepingan-kepingan DNA yang panjang berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, kepingan-kepingan DNA bisa dipisahkan oleh durasinya. Nah, bagaimana cara untuk menyiapkan sampel-sampel berisi 20 mg DNA, 2-4 reaksi PCR, cukup di autoklav setengah air, memuat pewarnaan. Nah, memuat pewarnaan dicampurkan DNA untuk membayangkan dan memeriksa kecepatan dari kepingan-kepingan tersebut melalui gel-gel itu. Lanjut, sampel-sampel DNA ditambahkan ke gel agarosa. Gel tersebut dengan ETHBR memungkinkan Anda untuk melihat DNA dan memisahkan DNA. Dengan mengaplikasikan sebuah medan listrik, molekul-molekul DNA akan berpindah melalui gel-gel tersebut. Nah, setelah gel elektroforesis siap untuk analisis, buka gel tersebut dengan sinar ultraviolet dan kelompokkan DNA itu menjadi terlihat. Bagaimana cara untuk menganalisa? Cara menganalisanya itu dengan sampel pertama adalah jenjang DNA. Ini dia diaplikasikan untuk memperkirakan ukuran dari kelompok DNA diketahui sebelumnya. Ukuran dari kelompok DNA diketahui sebelumnya. Terus bandingkan kelompok DNA dan dengan jenjang kelompok DNA untuk memperkirakan panjangnya kepingan-kepingan itu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.